Halo teman-teman semua, saya Sandi dari Teknik Sipil UNS. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mengerjakan soal statika, yaitu balok Gerber. Di mana di sini kita diberikan balok Gerber dengan 2 tumpuan roll dan 1 tumpuan sendi. Di sini berarti A, B, C, D gitu ya. Di sini ada tumpuan roll di titik D. Dan yang ini itu adalah sendi ya, engsel di S gitu. Nah, soal yang pertama itu kita diminta untuk menghitung reaksi perletakan, dan yang kedua kita diminta untuk menggambarkan SFD, BMD, NFD. Nah, jadi yang pertama kita coba untuk mengerjakan soal yang pertama terlebih dahulu, itu mencari reaksi perletakan. Kita jawab gitu ya, jawab. Nah, untuk langkah-langkahnya, karena ini balok Gerber, kita perlu menentukan terlebih dahulu mana sih balok yang dikatakan induk, balok yang dikatakan anak gitu. Karena tentunya di balok Gerber itu ada 2 klasifikasi, yaitu balok induk dan balok anak. Untuk balok induk itu gimana sih cara nentunya? Balok induk itu adalah dimana misalkan kalau ini dipisah, karena kan sendi engselnya di titik S ini ya, jadi nanti akan terbagi segmen A sampai S dan segmen S sampai D gitu. Nah, segmen mana sih yang dinyatakan balok induk? Yang dinyatakan balok induk adalah manakala di mana balok tersebut dapat berdiri sendiri. Yang mana contohnya di sini, ini balok induk. Karena apa? Karena ini memiliki tumpuan dan ini memiliki tumpuan. Jadi ketika dipotong di titik S, mereka dapat berdiri sendiri gitu. Nah, kebalikannya dengan balok anak. Balok anak manakala dipotong di titik S, maka mereka cenderung akan tidak dapat berdiri sendiri. Kita bisa lihat di sini, karena di sini gak ada tumpuan gitu ya. Artinya ketika dipotong di titik S, mereka akan cenderung jatuh ke sini gitu. Nah, maka dari itu ini kita sebut sebagai balok anak. Cara analisisnya gitu. Nah, kita gambar terlebih dahulu balok anak yang sudah kita tentukan, yaitu untuk segmen S sampai D. Balok anak itu 3 meter. 3 meter, dimana di sini ada tumpuan roll. Terus di sini ada beban merata. Di sini ada titik S gitu ya. Nah, ini ada D. Ini ada D, jaraknya itu di sini adalah 3 meter dan beban meratanya adalah 12 kN per meter. Nah, kita asumsikan terlebih dahulu. Untuk asumsi di titik S, arahnya gimana sih? Arah reaksi di titik S itu kita asumsikan ke atas gitu. Nah, terus juga untuk titik D kita asumsikan ke atas, dimana ini adalah RDP, ini adalah RSP, betul. Nah, setelah itu kita coba cari tahu RSP itu berapa. RSP itu sama dengan berapa sih? Dengan membuat sigma momen di titik D sama dengan 0. Maka kita asumsikan, karena asumsi kita misalnya searah jarum jam itu positif ya. Jadi RSP dikali 3, terus ada beban Q pasti ke sini, resultannya di tengah-tengah, berarti 2 minus, karena berlawanan arah jarum jam, minus 12 dikali 3 dikali 3/2. Jadi karena beban Q itu resultannya ada di tengah-tengah, maka setengah dari 3 gitu. Di sini kan 3, ini per 2 ya, itu jaraknya. Kita buat sama dengan 0. Terus 3 RSP sama dengan di sini kan
ya, jadi 6 dikali 3 jadi 6 dikali 3 dikali 3, jadi RSP sama dengan coret-coret 18 kilonewton. Nah, kita kan tadi mengasumsikan bahwa RSP itu ke atas. Nah, di sini kita dapat tanda positif. Nah, kalau dapat tanda positif di sininya, artinya asumsi yang kita buat bahwa RSP ke atas itu benar. Jadi kita buat RSP ke atas benar gitu ya. Terus setelah itu kita cari reaksi peretakan di titik D dengan cara membuat sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. RSP minus Q dikali 3 plus RDP sama dengan 0. 18 minus 3 dikali 12 ya, 36 plus RDP sama dengan 0. Jadi kita dapat RDP sama dengan 18 karena positif artinya benar. Oh ya, 18 kilonewton, kita susah. Nah, 18 kilonewton. Nah, kita sudah dapat reaksi peretakan. Nah, setelah itu, karena ini analisis segmen SD ataupun balok induk, balok anak, kita analisis yang kedua untuk balok di segmen AS ya. Jadi untuk segmen AS, pertama kita gambar dulu segmennya, dimana A ke S itu ada 5 meter. Misalnya 5 meter, di sini ada pastinya ada tumpuan roll, terus di titik B ada gaya ya, yaitu 2 meter dari titik A. Ini ada gaya, yang gayanya itu di sininya dengan perbandingan 43 di sini ada 40 kilonewton. Ini beban P. Wah, sorry. Anjir. Beban P dan di titik 8 berarti, oh ya sorry, ini seharusnya bukan 4 meter ya, ini 2 meter. Ini 2 meter. Berarti di 4 ya. Jadi di sini di C itu ada tumpuan sendi. Di C ada tumpuan sendi dan di S ada engsel yang kita potong. Ini A, ini B, ini C, ini S, dimana jarak ke S ini itu adalah 1 meter, ini ke sini 2 meter, ke sini 2 meter gitu. Nah, karena ini balok induk, maka balok induk itu menerima aksi dari balok anak, dimana balok anak tadi kan bukan, oh ya, menerima aksi dari balok anak. Maka ini itu ke bawah gitu hitungannya, karena seperti ini ya, antara engsel gitu tuh. Ini misalnya kayak didetailkan kembali. Nah, ini yang balok anak misalnya, balok anak, ini balok induk, ini engselnya membentuk seperti ini kurang lebih. Nah, balok induk pastilah menerima beban dari balok anak, maka arah bebannya itu ke kanan. Sementara untuk balok anak pasti menerima reaksi dari beban dari anak itu sendiri ke atas gitu. Jadi itu untuk lebih detailnya ya. Kita hitung, karena kita hitung berarti coba kita cari RAP. RAP sama dengan berapa dengan membuat sigma momen di titik C ya. Titik C sama dengan 0. Oh ya, sementara itu kita buat asumsi dulu deh. RAP
ini RCP ke atas semua ya, asumsi reaksinya. Oke, setelah itu RAP dikali berapa? 4 minus. Nah, berapa sih P? P beban B horizontal gitu ya. Beban di B horizontal itu berapa? Kalau B horizontal, karena perbandingan, maka kan ada perbandingan nih, 4, 3 karena trigonometri gitu. Terus perbandingannya dengan ini 40, berarti dikali 8 dong. 4 dikali 8 32. Nah, ini untuk yang horizontal. Untuk yang vertikal sama dengan berapa? Dikali 8, 24 kN. Kita hapus. Setelah itu RAP minus 4, RAP dikali 4 dikurangi 24 dikali 2 ya, minus 24 dikali 2. Terus untuk yang S plus RSP dikali 1 sama dengan 0, karena jarak dari C ke titik S adalah 1 meter. Jadi 4 RAP minus 48 plus 18 sama dengan 0, sama-sama dibagi 2 terlebih dahulu. 2 RAP minus 24 plus 9 sama dengan 0. RAP sama dengan 15 per 2 itu ya, 15 per 2 7,5 kilonewton. Karena positif artinya asumsi kita benar ke arah atas untuk RAP. Jadi RAP itu 7,5. Karena ini kan 9 ya, 24, negatif 24 tambah 9 itu 15 dibagi 2, 7,5. Betul? Kita dapetin RBP-nya. Sorry, bukan RBP ya, tapi RCP sama dengan berapa? Dengan membuat sigma vertikal di segmen AS ini sama dengan 0. Jadi ada RAP minus PBP, terus juga ada minus plus RCP itu sendiri minus RSP sama dengan 0 gitu. Jadi RAP itu kan 7,5 dikurangi PBP itu di 24 ditambah RCP di berapa tadi? Ya, yang ditanya ini RCP itu. RCP minus 18 sama dengan 0. Jadi RCP 7,5 dikurangi 18 berarti antara 10,5 ya, negatif 10,5. Jadi negatif 34,5, negatif 34,5 sama dengan 0. Jadi RCP kita sama dengan 34,5 kilonewton arahnya ke atas. Oke. Nah, jadi kita udah dapat untuk reaksi peretakannya. Untuk memastikan apakah reaksi yang saya tulis ini benar, yang saya hitung ini benar, kita perlu cek gitu ya. Jadi kontrol cek gitu, sigma KP sama dengan 0. Untuk komponen vertikal sama dengan 0. Pertama kan ada reaksi AP plus ada reaksi CP plus ada reaksi RDP minus PBP, apalagi minus PBP. Setelah itu ada minus Q dikali 3 sama dengan 0. Saya paham betul, hafal ya. RAP 7,5 ditambah untuk RCP berapa? 34,5 ditambah RDP 18 minus PBP itu tadi itu dapat berapa? 24 minus 36 sama dengan 0. Coba ya, 7,5 ditambah 34,5 7,5 0 1 5 2 1 42 ditambah 18 itu sama dengan 0 60 dikurangi 24 dikurangi 36 30 ya, 60
jadi sama dengan 0. Oke, benar. Nah, itu untuk komponen vertikal. Sigma komponen horizontal sama dengan 0. Nah, untuk horizontal itu berarti kita asumsikan di RCP ini ya. Di sini aja deh. Karena ini ke kanan, karena ini ada komponen yang arahnya ke kanan, maka ini harus memberi reaksi ke kiri. Jadi kita misalkan RCP ke kiri gitu. Ini RCH bukan RCP. Ini RCH gitu ya. Untuk RCH sendiri itu jadi PBH minus RCH sama dengan 0. PBH kita berapa? 32 sama dengan RCH. Jadi ini kilonewton ke atas, ataupun RCH sama dengan 32 kilonewton. Nah, jadi ini untuk jadi kita telah mengambil kesimpulan bahwa untuk reaksi-reaksi kita dapat RAP itu sama dengan, ini untuk jawab kesimpulan nomor 1 ya. RAP itu di 7,5 kilonewton arahnya ke atas, terus juga ada RCP itu di 34,5 kilonewton arahnya ke atas, dan RDP itu di RDP tadi 18 kilonewton arahnya ke atas, tetapi untuk RCH juga ada. RCH itu di 32 akan tetapi arahnya ke kiri ya. Gitu.